Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 15 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Rani yang sedang menghulang memikirkan Fajar. Di sisi lain, Rani yang begitu mencintai Fajar. Namun terlihat oleh tantenya. Tantenya memperhatikan Rani yang selalu melamun setiap hari karena dia telah memikirkan Fajar. Di sisi lain, tantenya pun merasa kasihan dan tantenya berpikir akan menemui Tante Merlin. Karena Tante Merlin punya perjanjian dulu untuk menjodohkan antara Rani bersama Fajar. Maka dari itu tantenya Rani akan mendatangi Tante Merlin untuk menagih janji. Singkat cerita, tantenya Rani berjalan. Namun terlihat oleh Rani dan Rani berkata, "Mau kemana tante?" ungkap Rani. Cuma sedikit penjawaban tantenya bahwasanya, "Aku mau keluar dulu sebentar, ada penting," ungkap tantenya kepada Rani. Di situ Rani tetap kekeh menghulang. Di sisi lain, tantenya Rani terus berjalan ingin menemui Tante Merlin. Singkat cerita, setelah ketemu dengan Tante Merlin, tantenya Rani pun, yaitu ibunya Cornelia, bertanya kepada Tante Merlin bahwasanya, "Merlin, aku mau bicara sebentar bersama kamu," ungkap Tante Sarah kepada Tante Merlin. Tante Sarah pun terus menanyakan tentang hubungan Fajar dan tentang janji Tante Merlin untuk menjodohkan Fajar bersama Rani. Di situ Tante Sarah bertanya kepada Tante Merlin bahwasanya, "Merlin, aku akan bertanya kepada kamu. Kamu kan masih keluarga Buana." Di sisi lain, pertanyaan Tante Sarah kepada Tante Merlin membuat Tante Merlin terkejut. Dan di situ Tante Merlin menunduk setelah ditanya, "Kamu masih keluarga Buana?" Di situ Tante Sarah bertanya lagi, "Karena kalau keluarga Buana itu tidak akan ingkar janji." Maka dari itu Tante Merlin bertanya, "Emangnya kenapa, Sarah?" ungkap Merlin kepada Tante Sarah. Tante Sarah terus menegur, "Kamu dulu pernah berjanji terhadap aku untuk menjatuhkan antara Fajar bersama Rani. Maka dari itu aku akan menagih janji tersebut." Namun sebelum menjawab, Tante Merlin membayangkan waktu dia bersama Alia di hutan. Kebaikan Alia gara-gara kue coklat. Padahal Alia cuma pengen tahu kepada Tante Merlin karena kebaikan Alia gara-gara dirangket berdua bersama Tante Merlin. Singkat cerita, keputusan Tante Merlin cuma alasan untuk belanja dan dikejar oleh Tante Sarah. Di situ berdua berdiskusi tentang antara Rani dan Fajar, namun Tante Merlin tidak ingin juga menjawabnya. Di situ terlihat oleh anak buah Pak Nopal. Antara Merlin dan Tante Sarah berdebat masalah menjodohkan Fajar. Terdengar oleh anak buah Pak Nopal, dan anak buah Pak Nopal berkata kepada temannya bahwasanya ibu-ibu itu telah membicarakan tentang Alia. Maka dari itu anak buah Pak Nopal pun langsung menghubungi Pak Nopal dan menceritakan bahwasanya di sini ada dua orang ibu-ibu yang sedang menceritakan Alia si ular kobra. Di situ Pak Nopal terus menyuruh anak buahnya untuk menculik antara Tante Merlin dan Tante Sarah. Di sisi lain, di situ Pak Nopal menyuruh anak buahnya untuk menculik perempuan berdua tersebut, yaitu Merlin bersama Sarah, dan harus yang rapi. Karena di sisi lain, sekarang Alia sudah ada di tangan Pak Nopal.
Karena waktu itu Pak Nopal pun membayangkan dan sangat curiga kepada Kelvin. Maka dari itu Pak Nopal menyuruh untuk mengintai dan menyelidiki gerak-gerik Kelvin, dan alhasil anak buah Pak Nopal telah menemukan keberadaan Alia. Dan anak buah Pak Nopal pun langsung membawa Alia ke rumahnya Pak Nopal. Di bayangan-bayangan Pak Nopal, kecurigaan Pak Nopal pun sangat benar sekali, dan Pak Nopal setelah menyuruh menyelidiki tentang gerak-geriknya Kelvin di bayangan-bayangan tersebut, dan di situ anak buahnya langsung bergegas untuk menyelidiki tentang Kelvin. Singkat cerita, di situ anak buah Pak Nopal pun langsung berangkat ingin menyelidiki Kelvin, dan alhasil setelah keberangkatan anak buah Pak Nopal untuk menyelidiki Kelvin di bayangan-bayangan tersebut, singkat cerita anak buah Pak Nopal berhasil untuk menculik Alia dan dibawa ke rumahnya Pak Nopal. Maka dari itu Nopal sangat senang sekali. Singkat cerita terlihat Pasha yang lagi menggendong Saskia. Di sisi lain Dewa telah melihatin dan sangat terkejut sekali. Di sisi lain Pasha sedang menggendong Saskia yang diangkat dari kursi roda akan dinaikin ke ranjang. Dewa dan Nana kaget karena di sisinya ada Amira, dan di situ Dewa dan Nana pun saling menatap wajah, dan Nana berkata, Pasha kok tidak menghargai hatinya perempuan? Kenapa kok malah peluk Saskia di depan Amira? Singkat cerita, Pasha langsung berpikir bahwasanya di pinggirnya ada Saskia. Dia pun langsung pura-pura terjatuh dan dilihatin oleh Dewa, dan terjatuhnya sengaja dijatuhin ke ranjangnya Saskia, dan Amira melihatin dan berkata, Kak Pasha telah memeluk Saskia. Aku sangat malu sekali, ungkap Amira di dalam hatinya. Dan terus Pasha pun menggeletakkan Saskia di ranjang dan berkata, apakah Amira cemburu terhadap aku? Aku jadi bingung harus pilih yang mana, karena dua wanita ini ya sangat aku sukai. Di sisi lain Pasha langsung menggeletakkan dan minta maaf kepada Saskia bahwasanya, maafin Saskia, aku tidak disengaja. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Dewa dan Nana dan Amira, Saskia dan juga Pasha. Tiba-tiba Neratu menelepon Dewa karena Neratu pengen ketemu sekali bersama Cinta, dan ada kabar buruk tentang Dewa karena Dewa telah celaka. Namun alhasil Dewa sangat selamat dan sehat-sehat aja. Neratu pun bahagia, dan Neratu minta perjanjian kepada Dewa untuk membawa Cinta ke rumah Buana. Di situ Dewa pun langsung mengatakan iya, karena apapun yang diinginkan oleh Neratu, Dewa pasti akan penuhi. Karena Dewa sangat disayangi oleh Neratu, apalagi Dewa sangat menyayangi Neratu. Maka dari itu Dewa dan Nana akan cepat-cepat pulang dan akan merubah menjadi Cinta. Nah, oke guys, ikuti adegan-adegan selanjutnya hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Namun sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian Seorang Istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian Seorang Istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian Seorang Istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kurang sopan, dan kata-kata kurang merna. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya.
karena Mimin tas ngabudah rada balelol, maka dari itu Mimin minta maaf. Nah, oke guys, Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penonton dimanapun kalian berada. Bye bye Bunda.